Hai guys, di video ini aku akan share mengenai bab sistem koloid, di antaranya mengenai jenis-jenis koloid, sifat dari koloid, dan perbedaan antara larutan sejati, koloid, dan suspensi. Jika kalian terus menyimak video ini sampai akhir, maka kalian akan dapat dengan mudah menentukan fase terdispersi, pendispersi dari suatu koloid. Aku juga memberikan beberapa contoh soal untuk bab ini. So, simak terus video ini sampai akhir ya. Sebelum kita lanjut, silahkan subscribe dulu ya, supaya nggak ketinggalan, karena aku akan kasih tips dan trik mengerjakan soal-soal kimia yang sedang dipelajari di sekolah. Oke, jenis-jenis koloid. Nah, terdiri dari fase terdispersi, pendispersi, jenis koloid, dan contoh koloid. Nah, untuk fase terdispersi itu ciri-ciri di soal adalah titik-titik di dalam. Nah, kalau fase pendispersi, ciri-cirinya di soal adalah yang terlihat atau yang nampak, gas, cair, atau padat, yang kelihatannya, nampaknya. Oke. Nah, kita ambil contoh yang pertama, yaitu zat padat terdispersinya, kemudian pendispersinya adalah gas. Maksudnya begini, yang kita lihat adalah berupa gas atau udara. Di dalam gas atau udara tersebut terdapat zat padat. Nah, atau kalimatnya adalah padat dalam gas. Nah, contohnya apa? Padat dalam gas. Contohnya adalah asap atau debu. Ya, kenapa? Karena yang kita lihat adalah gas. Di dalamnya ada benda partikel padat. Jenis koloidnya disebut sebagai aerosol padat. Nah, selanjutnya adalah padat, pendispersinya adalah cair. Jadi padat dalam cair. Jenis koloidnya disebut sebagai sol. Contohnya adalah tinta dan cat. Tinta sama cat itu yang kita lihat adalah suatu bentuknya cairan, tapi di dalamnya ada partikel padat, disebut sol. Nah, selanjutnya padat dalam padat. Nah, jenis koloidnya apa? Jenis koloidnya adalah sol padat. Contoh koloidnya adalah gelas berwarna dan intan hitam. Nah, selanjutnya untuk cair. Nah, ini yang kolom yang ketiga, baris ketiga mengenai cair-cair. Cair pendispersinya gas. Jadi cair dalam gas. Yang nampak adalah gas. Nah, jenisnya apa? Jenis koloidnya adalah aerosol. Contoh koloidnya adalah kabut. Jadi kalau pendispersinya itu berupa gas, itu jenis koloidnya berupa aerosol. Oke. Nah, selanjutnya cair, pendispersinya cair. Jadi cair dalam cair disebut sebagai emulsi. Contoh koloidnya adalah susu sama santan. Kemudian ketika cair dalam padat, yang kita lihat adalah padat. Di dalam zat padat terdapat zat cair. Nah, disebut sebagai emulsi padat. Nah, contoh koloidnya adalah jelly sama mutiara. Gitu. Mutiara di sini itu bukan mutiara yang perhiasan itu ya. Jadi ini adalah mutiara yang untuk jenang atau cendol, jadi makanan. Nah, selanjutnya adalah mengenai gas. Terdispersinya gas dalam cair. Yang kita lihat suatu zat cair. Di dalamnya zat cair terdapat gas, disebut sebagai buih atau busa. Nah, contohnya adalah buih sabun atau busa sabun. Yang kita lihat adalah suatu zat cair, tapi di dalamnya ada gelembung-gelembung gas. Nah, selanjutnya ketika gas dalam padat, yang kita lihat zat padat, di dalamnya ada gas, disebut sebagai buih padat atau busa padat. Contoh koloidnya adalah batu apung sama karet busa. Nah, bagaimana ketika gas dalam gas? Apakah ada jenis koloidnya? Tidak ada jenis koloidnya. Kenapa? Karena gas dalam gas itu dia campurannya tidak heterogen tapi homogen. Jadi larutan sejati. Jadi bukan koloid. Oke, sifat koloid. Nah, sifat koloid yang pertama aku tuliskan adalah efek tindal. Efek tindal di sini itu berupa efek penghamburan berkas cahaya dalam sistem koloid. Contohnya adalah kabut di pegunungan yang terkena sorot lampu.
Nah, kemudian yang kedua adalah gerak Brown. Jadi partikel koloid ini memiliki sifat geraknya disebut sebagai gerak Brown. Apa itu gerak Brown? Gerak Brown adalah gerak partikel dalam sistem koloid yang geraknya acak. Oke. Nah, selanjutnya adalah sifat koagulasi. Jadi sifat dari koloid itu bisa koagulasi. Apa itu koagulasi? Yaitu pengendapan atau penggumpalan karena penambahan elektrolit. Nah, contohnya pembentukan delta sungai. Oke, ada sungai, terus di tengah-tengahnya sungai itu terdapat gundukan, itu adalah delta sungai. Nah, selanjutnya adalah contohnya penggumpalan lateks atau karet ya. Nah, selanjutnya penjernihan air sungai dengan tawas dan kaporit. Itu dia sifatnya adalah koagulasi, penggumpalan atau pengendapan. Nah, yang keempat adalah elektroforesis. Nah, elektroforesis sendiri adalah partikel koloid dapat terpengaruh oleh medan listrik. Contohnya adalah penggunaan alat krotrel atau penyaringan asap pabrik. Nah, untuk sifat koloid yang selanjutnya adalah adsorpsi. Adsorpsi merupakan partikel koloid yang bermuatan karena ada penyerapan ion pada permukaan partikel koloid. Nah, contoh dari adsorpsi adalah pemutihan gula sama norit pada obat diare. Jadi diingat-ingat ya, kalau adsorpsi itu adalah penyerapan ion pada permukaan partikel koloid yang bermuatan. Yang keenam adalah dialisis. Dialisis merupakan cara untuk membersihkan partikel-partikel koloid dari ion pengganggu kestabilan koloid. Contoh untuk dialisis adalah proses cuci darah. Nah, selanjutnya adalah koloid pelindung. Nah, koloid pelindung merupakan kemampuan koloid untuk melindungi koloid lain dengan cara membentuk lapisan luar sehingga koloid tidak mengendap. Contoh dari koloid pelindung adalah gelatin pada es krim dan kasein pada susu sebagai emulgator sehingga susu tidak mudah mengendap, dikasih kasein seperti itu. Oke, selanjutnya perbedaan larutan, koloid, dan suspensi. Nah, aku bagi seperti ini kolomnya. Nah, pembeda yang pertama adalah ukuran partikel. Ukuran partikel dari larutan adalah kurang dari 10⁻⁷ cm. Kalau untuk koloid adalah antara 10⁻⁷ sampai 10⁻⁵ cm. Untuk suspensi kasar itu lebih besar lagi, yaitu di atas 10⁻⁵ cm. Kemudian untuk pembeda selanjutnya yaitu distribusi partikel. Untuk larutan distribusi partikelnya homogen. Homogen itu maksudnya rata, antara terlarut sama pelarutnya itu tidak kelihatan. Kalau untuk koloid, distribusi partikelnya untuk mikro secara mikroskopis itu heterogen. Nah, untuk makroskopis itu homogen. Jadi secara dilihat kasat mata itu homogen, sama, rata, tidak terlihat terlarut sama pelarutnya. Tapi secara mikro itu hetero, beda, kelihatan bedanya. Nah, untuk suspensi kasar jelas dia adalah heterogen. Nah, pembeda yang selanjutnya berupa penyaringan kertas saring. Jadi dari 3 jenis ini kalau disaring menggunakan kertas saring itu bagaimana? Nah, untuk larutan tidak dapat disaring. Jadi larutannya lolos ya, tidak dapat disaring dengan kertas saring. Nah, untuk koloid tidak dapat disaring juga. Nah, untuk suspensi kasar dapat disaring dengan kertas saring. Nah, menghasilkan apa? Terdapat residu sama filtrat. Residu itu adalah ampasnya. Kalau filtrat itu adalah hasil saringannya. Jadi gitu. Kalau suspensi ada residu dan filtrat. Nah, selanjutnya pembeda selanjutnya adalah kestabilan. Bagaimana kestabilannya? Untuk larutan itu stabil. Stabil itu maksudnya tidak mengendap. Nah, kalau koloid relatif stabil. Jadi dalam jangka waktu yang agak lama dia tidak mudah untuk mengendap, tapi untuk sangat lama bisa mengendap. Untuk suspensi kasar tidak stabil, jadi mudah sekali mengendap. 1 menit 2 menit itu sudah mengendap ya, lebih cepat mengendapnya. Nah, kemudian untuk pembeda selanjutnya adalah kejernihan. Larutan sifatnya larutannya jernih kan. Nah, kalau koloid agak keruh. Nah, suspensi kasar
keruh sekali. Nah, untuk contohnya apa? Contohnya untuk larutan adalah larutan gula. Jadi kan jernih larutan gula. Terus untuk koloid yang aku sebutkan sebelumnya tadi ya, bisa susu atau santan. Jadi agak keruh. Kemudian untuk suspensi kasar contohnya air kopi ya, sangat keruh. Oke, kita masuk ke sesi soal ya. Nah, contoh soal sistem koloid. Nomor 1, sistem berikut yang bukan merupakan sistem dispersi koloid adalah. Oke, kita analisis satu-satu ya. Dimulai dari A, kabut. Nah, kabut itu adalah fase terdispersinya cair, pendispersinya gas. Namanya aerosol. Jadi kabut itu yang kita lihat adalah suatu gas, jadi pendispersinya gas, terdispersinya cair, aerosol. Nah, untuk kanji yang kita lihat apa? Kanji itu yang kita lihat adalah suatu zat cair, maksudnya larutan kanji ya. Nah, zat cair tapi di dalamnya terdapat suatu zat padat, jadi terdispersinya padat, pendispersinya adalah cair, disebut sebagai sol. Jadi termasuk ke dalam koloid. Nah, untuk mentega yang kita lihat adalah suatu zat padat tetapi di dalamnya terdapat suatu zat cair. Nah, disebut sebagai emulsi padat. Nah, termasuk ke dalam koloid. Nah, kemudian aku loncati ya. Jadi yang E dulu, kaca berwarna. Kaca berwarna yang kita lihat adalah padat, jadi pendispersinya padat dan terlarutnya maksudnya terdispersinya padat juga. Jadi namanya adalah sol padat, termasuk dalam kategori koloid. Jadi jawabannya yang mana? Yang bukan koloid adalah air garam. Kenapa? Karena air garam merupakan suatu larutan sejati. Oke, lanjut soal kedua. Bagaimana ketika soalnya begini? Sistem dispersi koloid umumnya sukar mengendap atau terpisah oleh pengaruh gravitasi bumi. Hal ini disebabkan oleh apa? Kenapa kok agak sulit untuk mengendap? Jawabannya adalah karena koloid itu sifatnya bisa membentuk gerakan Brown atau adanya gerakan Brown. Gerakan Brown adalah gerak acak dari suatu partikel koloid. Jadi jawabannya yang B. Oke, kita lanjut soal ketiga. Contoh soal sistem koloid yang ketiga adalah begini ya. Air sungai yang keruh akan memberikan efek tindal. Nah, setelah disaring, ternyata filtratnya juga memberikan efek tindal. Dan di kertas saringnya itu terdapat residu. Dapat disimpulkan bahwa air sungai tersebut merupakan apa? Apakah koloid, larutan sejati, suspensi, atau campuran koloid suspensi, larutan, dan suspensi. Nah, kita lihat kata kuncinya di sini ya. Kata kuncinya di soal adalah masih ketika disaring masih memiliki efek tindal. Jadi campuran tersebut merupakan koloid dan terdapat residu. Kalau terdapat residu atau ampas itu berarti dia suatu suspensi. Jadi jawabannya yang mana? Iya, betul, jawabannya yang D, campuran koloid dan suspensi. Oke, nomor 4. Nah, jika pertanyaannya adalah gerak Brown disebabkan oleh apa? Gerak Brown itu disebabkan oleh yang mana? Yang D, tabrakan antara partikel koloid. Oke. Gimana guys? Sistem koloid mudah kan? Nah, jika ada yang mau ditanyakan, silahkan komentar di bawah. Dan kalau video ini bermanfaat, silahkan like dan share kepada teman-teman kalian ya. Terima kasih sudah menonton.